Nggak terasa ya, tepat hari ini udah 78 tahun Indonesia merdeka. Tentunya kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan ini bukanlah hal yang mudah dan pasti membutuhkan perjuangan hingga titik darah penghabisan. Itu sebabnya tanggal 17 Agustus selalu diperingati secara istimewa oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Hari kemerdekaan ini menjadi pengingat agar kita tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Jasa para pahlawan harus kita kenang selamanya, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Kita sebagai generasi muda harus belajar dari sejarah, karena sejarah dapat meningkatkan kecintaan kita pada tanah air. Bahkan di pidato terakhirnya, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus tahun 1966, ia mengingatkan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau yang lebih dikenal dengan jas merah. Nah, di hari spesial ini, Kaisar Story akan membahas mengenai beberapa hal unik dan menarik di balik kemerdekaan Indonesia yang mungkin jarang diketahui kebanyakan orang. Daripada Keyfriends tambah penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Siapa sih yang nggak tahu Insinyur Soekarno? Soekarno merupakan Presiden Republik Indonesia pertama. Ia juga dikenal dengan sebutan Bapak Proklamator karena dialah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, Keyfriends tahu nggak sih? 2 jam sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno terdiagnosa mengalami gejala malaria tertiana yang mengakibatkan suhu badannya tinggi. Beliau kelelahan akibat begadang bersama teman-temannya untuk menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Akhirnya, Bung Karno disuntik oleh dokter pribadinya Soeharto dan minum obat kemudian tidur beristirahat. Pada pukul 9 pagi, Soekarno bangun dan memimpin upacara proklamasi tepat pada pukul 10. Dengan semangat juang yang tinggi, Soekarno mampu dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Wah, ternyata begitu besar ya Keyfriends perjuangan Bapak Proklamator kita, padahal lagi sakit tapi masih sanggup menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Hebat, hebat, hebat. FYI, momen bersejarah 17 Agustus 1945 itu juga jatuh pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Hari ini dirasa sangat baik bagi penganut agama Islam karena jatuh di hari Jumat pada bulan Ramadan loh. Oh iya, Keyfriends pernah dengar kabar gak nih kalau bendera merah putih pertama berasal dari kain sprei milik Fatmawati? Bahkan ada yang bilang kain tersebut milik penjual soto. Nah, informasi itu salah besar ya Keyfriends. Dalam buku catatan kecil bersama Bung Karno volume 1 yang terbit pada tahun 1978, Fatmawati menyebut kain merah putih tersebut pemberian dari perwira Jepang bernama Hitoshi Shimizu. Jadi waktu itu tuh Bung Karno mengusulkan kepada istrinya Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Lantaran sulitnya mencari kain yang bisa digunakan untuk dijadikan bendera, Soekarno meminta istrinya untuk meminta bantuan pihak lain mencari kain untuk dijahit menjadi bendera. Akhirnya, Fatmawati memanggil tokoh pemuda bernama Hairul Basri. Hairul Basri diminta menemui sosok Hitoshi Shimizu untuk bicara terkait ide bendera tersebut sekaligus meminta mencarikan kain yang bisa digunakan untuk dijadikan bendera. Setelah Hairul Basri mendapat kain tersebut dari Hitoshi Shimizu, kain tersebut langsung dijahit Ibu Fatmawati dan diberi nama Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih tersebut terus dikibarkan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka hingga tahun 1968. Nah, di tahun-tahun berikutnya, bendera pusaka diganti dengan replika berbahan sutra, bendera itu yang terus dikibarkan hingga saat ini. Kalau bendera pusaka yang asli telah disimpan di Monumen Nasional karena telah rapuh dan warnanya pudar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Keyfriends pasti udah nggak asing lagi kan dengar suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Ternyata rekaman teks proklamasi yang biasa kita dengar di setiap hari kemerdekaan itu bukanlah rekaman asli pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Justru rekaman tersebut diambil di tahun 1951 atas inisiatif Jusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia. Lah, kok bisa ya? Kenapa emangnya? Nah, pada saat memproklamasikan kemerdekaan terjadi masalah teknis, yaitu mati lampu. Jadi nggak bisa tuh ada adegan-adegan suara Bung Karno direkam. Terus juga kondisi politik dan keamanan yang belum stabil pada saat itu membuat momen proklamasi kemerdekaan harus dilakukan secara diam-diam dan dengan hati-hati. Makanya di tahun 1951, salah satu pendiri RRI membujuk Soekarno untuk merekam ulang dengan suara yang lebih bagus. Selain suara Soekarno yang direkam ulang, ada hal lain yang lebih menarik nih friends. Setelah 46 tahun Indonesia dinyatakan merdeka, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1992,
Seorang wartawan Burhanuddin Muhammadiyah menyerahkan draft teks proklamasi tulis tangan Soekarno yang sempat dibuang di keranjang sampah kepada Presiden kedua Soeharto. Naskah tulisan tangan ini sempat dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi karena sudah ada naskah yang diketik ulang oleh Sayuti Malik. Bisa-bisanya ya Kifrens, naskahnya dibuang ke tempat sampah, untung aja ditemukan. Coba aja kalau nggak diselamatin, entah apa yang terjadi dengan dokumen bersejarah itu. Itu dia tadi beberapa catatan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat-sangat menarik dan jarang diketahui oleh banyak orang. Kira-kira Kifrens sudah pada tahu belum fakta unik yang tadi udah dibahas? Atau mungkin Kifrens sudah tahu semua? Atau malah sebaliknya nih, ada yang nggak tahu sama sekali? Tapi nggak apa-apa. Yang belum tahu setelah nonton Kaisar Story kali ini kan jadi nambah wawasan. Kaisar Story juga mau ngucapin selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Harapannya sih sama kayak tema tahun ini, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Sampai jumpa di Kaisar Story selanjutnya. Bye-bye!